Halo guys, yang kali ini akan merangkum alur cerita film Love yang dirilis pada tahun 2015 dan tayang di Netflix. Bahkan bisa dibilang film ini bukan film biasa, tapi film bokeh. Dari adegan awal film saja sudah menampilkan adegan ranjang Elektra dan Murphy yang telanjang bulat di malam tahun baru. Adegan lalu beralih saat Murphy dan istrinya bernama Omi bangun tidur. Murphy mendapat telepon dari Nora jika Elektra sudah 2 bulan ini tak ada kabar. Hi, this is Electra's mother. I haven't had news from my daughter for the last 2 months. Sejak bangun tidur, Murphy terus melamun ingat kepada Elektra, mantan kekasihnya. Karena penasaran, ia menelpon Nora, ibunya Elektra. She was in a suicidal mood. If you can call me. Adegan flashback di mana saat itu Murphy Cucus pakai kondom dengan Omi saat masih pacaran. Cucus berhenti di persimpangan jalan karena kondomnya robek. Beberapa minggu kemudian, pacarnya memberitahu Murphy jika ia hamil. Murphy terpaksa menikahinya karena hamil di luar nikah. I think I'm pregnant. Saat itu Murphy memberitahu Elektra jika Omi hamil. Elektra pun lantas kesal dan meludahi muka Murphy. Omi's pregnant. What? Sejak saat itu Murphy terus merayu Elektra. Ia datang ke klub malam untuk menemuinya, tapi Elektra sepertinya sudah benci. Ia terus mengejar Elektra ke rumahnya agar bisa balikan lagi sambil memohon-mohon di depan pintu. Elektra yang saat itu sedang bersama pria lain merasa terganggu dan mengusir Murphy sambil marah-marah. Saat masih pacaran, Elektra berfantasi ingin trisam bersama seorang wanita. Adegan pun kembali ke masa lalu, di mana mereka pertama kali bertemu dengan Omi di gerbang apartemen. Secara kebetulan, kamar Omi bersebelahan dengan kamar mereka, dan mereka menggunakannya untuk makan bersama agar lebih akrab. Lalu mereka bertiga lanjut dugem di klub malam dengan penuh gairah. Omi mampir dan seranjang di kamar mereka. Fantasi Elektra untuk trisam pun akhirnya kesampaian. Mereka bertiga cucus markucus semalam suntuk. Weekend pun tiba, di mana Omi sedang bersantai dan Murphy keluar menyapanya. Kebetulan saat itu Elektra sedang tak ada sehingga mereka hanya cucus berduaan. Namun kondom yang dipakai Murphy robek. Where's Electra? She's not here this weekend. Would you like to come over? It broke. Adegan memperlihatkan Omi sedang hamil besar dan Murphy akan menamai anak mereka dengan Gaspar. Gaspar. You wanna call Casper? Yeah. Murphy yang sudah menikah masih saja menyimpan rasa rindu kepada Elektra. Ia terus merenung di kamarnya sambil mengingat kenangan mereka. Ia melamun tentang masa lalunya saat ia masih pacaran dengan Elektra. Adegan ini menjelaskan jika Murphy adalah mahasiswa jurusan perfilman. I want to make movies out of blood, sperm, and tears. I think movies should contain that. This is like the reason I want to be a director. Dan ia ingat masa lalunya ketika mereka bermimpi memiliki anak dan menjadi keluarga bahagia. What if I got you pregnant? I think I would be happy. What are we gonna do with all these kids? Sebagai pembuat film, Murphy selalu mendokumentasikan kehidupan mereka berdua di setiap momen romantis. Elektra memperkenalkan Murphy kepada ibunya. Di sana ibunya banyak bertanya soal kegiatan Murphy. Ketika hanya berdua, ibunya bercerita jika ia menemukan narkoba di kamar anaknya. I saw drugs at Electra's apartment. Do you do drugs? No, never. Sejak kenal dengan teman Murphy bernama Julio, Elektra dan Murphy jadi kecanduan narkoba. Bahkan dalam sebuah pesta, Murphy diajak seorang gadis bernama Paula memakai narkoba.
Ia meninggalkan Elektra sendirian, bukannya pakai narkoba tapi mereka malah cucus di kamar mandi. Elektra tahu jika Murphy dan Paula cucus di kamar mandi. Murphy hanya bisa berbohong tiap kali ditanya. Dan di saat itu juga Elektra terus terang jika dia juga selingkuh dengan Nu minggu lalu. Close your flight. You're fucking with that girl. No, I wasn't. I cheated on you anyway you want me to go. What? Mereka lantas ribut di dalam taksi. Keduanya saling mencaci maki dalam perjalanan pulang. Keributan mereda saat Murphy ditampar dan mereka akhirnya berpelukan tanda berdamai. Venomous cunt. What a sweet, nice family. Sampai di rumah, mereka cucus-markucus melampiaskan hasrat birahi yang terganjal karung goni. Kemudian mereka datang ke pesta Nu. Di sana Murphy mabuk berat dan tingkahnya semakin tak terkendali. Elektra mengajaknya pulang, tapi ia malah memukul kepala Nu. Tentu saja, Nu yang berpendidikan dan kaya raya melapor ke polisi, didampingi rekan-rekannya. Dan lucunya, Murphy yang masih mabuk malah ngedumel di depan polisi tanpa memberi kesempatan si penyidik untuk menginterogasi. Your girlfriend. I'm asking the questions here. I'm trying to make you see my point. Pada pagi harinya, ia dibebaskan sambil ditemani Elektra jalan kaki. Elektra marah dan memutuskan Murphy di persimpangan jalan. You won't touch me. Hey, I don't want to see you anymore. Electra. Fucking coward. It's over. Bukannya pulang, Murphy malah menemui Paula dan curhat di ranjang sambil bugil. Malam harinya, ia meminta Elektra untuk bertemu di tangga apartemen. Bukannya ngobrol, mereka malah berpelukan lalu cucus-markucus, lalu pindah cucus di kamar Elektra. Malam itu Murphy benar-benar bikin puas Elektra. Keesokan harinya, mereka pergi ke toko DVD porno dan alat seks. Mereka hanya melihat-lihat saja. Adegan beralih di mana polisi penyidik janjian bertemu dengan Murphy. Ia menasihati Murphy untuk berpikiran dan berperasaan terbuka dalam hubungan. Ia menyarankan agar Murphy mengajak Elektra datang ke tempat pesta orgi. They are gorgeous women, beautiful women. I live my sexuality in a good way. Bring her. She will enjoy. Murphy dan Elektra pun datang ke sana. Tempat ini penuh dengan orang-orang yang melampiaskan hasrat seksualnya di tempat terbuka. Mereka berdua juga ikut join dengan yang lainnya. Adegan beralih ketika Murphy dan Elektra pertama kali bertemu di sebuah taman saat jalan-jalan sendirian. Mereka kenalan, ngobrol tentang banyak hal lalu jadian hari itu juga. Kemudian mereka cucus-markucus. Murphy yang sudah menikah terus menanyakan tentang Elektra yang sudah 3 bulan tak ada kabar. Ia menduga Elektra mati bunuh diri gara-gara kecewa berat ia menghamili Aomi. Ia merenung di kamar mandi karena susah melupakan masa lalu. Dan pada akhirnya ia menyadari jika kenyataannya ia telah memiliki kehidupan yang ia harus jalani bersama anak dan istrinya. Dan film pun selesai.